Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Taswen. Ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa jumpa dengan Bu Reni ya, walaupun tadi Iya ada Bu, kendala. Ya. mohon maaf sekali lagi atas kendalanya. Iya, tidak masalah. Memang kadang kondisi itu tidak menentu begitu ya. Yang penting sekarang kita sudah bisa melakukan percakapan, ya Bu. Ya Bu Taswen. Ingin ngobrol sebentar ya sama Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Taswen. Bu Taswen sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita semua selalu sehat ya Bu. Soalnya Amin, sekarang amin. sekarang sudah mulai musim hujan begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Ibu hari ini atau beberapa hari ini? Apakah baik-baik saja Ibu? Alhamdulillah 2 hari ini cukup baik, tetapi ada 1-2 permasalahan tentunya kalau di sekolah pasti setiap hari itu ada aja masalahnya Bu, tapi tergantung kita, menyikapi ada yang besar dan ada yang kecil begitu Bu. Lah ini 2 hari ini tuh ada PR buat saya itu Bu sebenarnya. Oh begitu ya. PR-nya ini tentang apa ya Bu? PR di rumah apa ini yang di sekolahnya gitu? PR bagi saya di sekolah, Oh di tentang sekolah. penanganan kepada anak itu Bu, di sekolah saya Begitu. Bu. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa Ibu? Boleh diceritakan Ibu? Permasalahan yang sedang saya hadapi itu Bu, tentang anak kalau pagi hari itu di sini ada salah satu murid saya itu namanya Gigih gitu Bu ya. Namanya Gigih itu setiap, mau berangkat sekolah itu di rumah katanya rewel, sama ibunya rewel, terus sampai ke sekolah itu, nangis. Sampai sekolah nangis, terus tidak mau masuk ke kelas, begitu Bu Taswa. Nah, di sini itu setiap pagi seperti itu. Jadi orang tuanya itu bingung, "Loh ini gimana Bu Guru?" Saya juga selaku gurunya juga bingung Bu, karena setiap pagi itu menangis, nggak mau pisah sama ibunya, nggak mau masuk kelas, begitu Bu. Begitu ya. Jadi ini namanya Gigi rewel, tidak mau masuk kelas, juga tidak mau berpisah dengan ibunya ya. Kalau yang Ibu inginkan ini bagaimana? Mengenai Yang Gigi ini loh. Yang saya inginkan buat Gigi tentunya, biar Gigi sekolahnya semangat, terus berangkat sekolah setiap hari itu gembira, tidak nangis, tidak rewel, dan di sekolah tentunya mau sama Bu Guru dan mau belajar dengan teman-temannya, masuk kelas seperti biasa Bu, tentunya seperti itu kan, begitu Bu. Hmm, jadi menarik sekali ya Bu. Ini berarti kita akan melakukan ya, membahas tentang semangat Gigi untuk mau belajar dengan senang hati berangkat sekolah sendiri ya Bu, berarti seperti itu ya Bu. Iya Bu, Tapi betul. sebelum membahas tentang solusinya ini Bu, tapi kira-kira penyebab dari masalah bahwa Gigi itu tidak mau masuk kelas, dia rewel, pegangan terus sama ibu, kira-kira apa itu Bu penyebabnya? Nah itu Bu, penyebabnya itu saya sudah mencari tahu. Pertama saya mencari tahu, sama Gigihnya langsung, saya tanya, "Kenapa Gigih kalau pagi rewel berangkat sekolah?" Begitu Bu. Terus saya kan kepengen tahu, alasannya itu apa, biasanya alasannya anak kan ada sendiri, anak mempunyai alasan sendiri ya. Terus kenapa kalau udah sampai sekolah itu nangis, terus nggak mau masuk ke kelas, bilangnya takut, begitu Bu. Jadi saya tanyakan langsung kepada anaknya, begitu Bu. Ya. Selain menanyakan langsung kepada anak, Ibu, apakah ada penyebab lain? Dan Mungkin di sini Bu, saya cuma, baru baru memprediksi, mungkin di sini Gigi itu di sekolah saya itu mempunyai kembaran.
Nah, di sini namanya Gigih sama Gagah begitu, Bu. Jadi Gigih itu kakaknya, Gagah itu adiknya. Tapi sifatnya itu terbalik. Jadi yang adiknya itu yang Begitu berani ya. dan sudah mandiri. Tapi kalau Gigih itu kakaknya malah masih sama ibunya, terus masih suka nangis, rewel begitu, Bu. Gigih belum mandiri berarti ya. Ya. Iya, menarik banget ya, Bu. Tapi kira-kira solusi untuk menyelesaikan masalah kemandirian ini tentang Gigih agar tidak rewel, bagaimana ya, Bu, solusinya, Bu? Saya mencari solusi. Kemarin saya sudah mencari solusi. Solusi yang pertama itu saya itu wawancara langsung menanyai anaknya ya ke Gigih langsung. Terus saya juga menasehati ke Gigih bahwa sekolah itu menyenangkan, nanti banyak teman, nanti di kelas juga kita bermain, belajar, senang. Terus di situ juga saya menyuruh kembarannya Gagah itu untuk memberikan motivasi kepada Gigih. Ayo Gih belajar, tek antar sampai kelas, sampai masuk kelas sama adiknya itu. Begitu, Bu. Jadi sudah saya lakukan itu tapi belum maksimal begitu, Bu. Padahal Ibu sudah memberi motivasi ya Ya, dan begitu. menasehati, terus mencari bantuan kepada kembarannya. Tapi ternyata suruh ngantar tadi ya, masih rewel saja ya. Mungkin ada solusi lain apa tidak, Bu, untuk mengatasi ini, Bu? Nah, Kalau untuk solusi tadi tidak. ibaratnya kemarin cara untuk mengatasinya yang pertama itu kalau di skor itu dari 1 sampai 10 baru 5 lah ya, Bu, ya, baru setengahnya 5 karena untuk hari itu bisa berhasil, tapi besoknya lagi kembali lagi, nangis lagi, rewel lagi begitu, Bu. Jadi belum berhasil. Jadi di sini saya bingung juga mau dengan trik apa, strategi apa ya untuk biar si Gigihnya itu bisa tertarik, bisa sekolah dengan senang, bahagia begitu tanpa ada drama-drama nangis-nangis begitu, Bu. Jadi saya rencananya itu mau cari informasi dulu sama ibunya begitu, Bu. Terus rencananya juga saya nanti apakah bisa kalau misalnya Gigih sama Gagah itu dijadikan satu saja di dalam kelas, satu kelas begitu, Bu. Rencananya mungkin itu nanti bisa membantu mungkin soalnya saya belum mempraktekkan begitu. Ya berarti rencananya Ibu nanti kembar mau jadi satu kelas, harapannya bisa semangat belajar, Ya banyak semangat. motivasi sama kembarannya, Iya, semangat. betul. Iya, iya. Menurut Ibu, ya, Ibu itu kira-kira untuk misalnya ya, kalau ada anak kembar, ini kan tadi anak kembar. Kalau misalnya ada anak yang tidak kembar, tapi kok ada anak rewel lagi misalnya, ini cara mengatasinya bagaimana? Kalau seperti itu sudah pasti mungkin ada, tapi kita juga cara mengatasinya, solusinya juga kita tergantung sama situasi kondisi masing-masing anak. Karena mungkin setiap anak itu berbeda. Mungkin kalau kasus Gigih dan Gagah seperti ini, mungkin karena nggak mau dipisah atau bagaimana. Tapi mungkin anak lain nanti bisa juga berbeda, Bu. Mungkin dia belum bisa beradaptasi dengan lingkungan atau mungkin masih belum bisa terbuka dengan bu guru atau takut sama bu guru atau mungkin belum terbiasa ditinggal sama ibunya jadi masih rewel itu mungkin permasalahannya sendiri-sendiri karena setiap anak itu pasti mempunyai alasan sendiri dan permasalahan sendiri kenapa dia nangis, kenapa dia rewel, kenapa dia tidak mau masuk ke kelas begitu, Bu. Jadi mungkin penanganannya juga mungkin berbeda sesuai dengan nanti informasi yang diambil nanti bagaimana baru bisa menentukan solusinya itu bagaimana begitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Reni ya. Berarti kita harus mencari penyebabnya dulu ya. Apakah Betul. melalui adaptasi atau
mengenai kemandirian anak, nanti solusinya itu nanti disesuaikan dengan permasalahan atau penyebabnya begitu ya. Kira-kira untuk mendukung Ibu agar permasalahannya bisa selesai ini bagaimana Bu? Ibu cari dukungan kepada siapa saja ini Bu? Untuk mencari dukungan tentunya kalau di sekolah itu dengan kepala sekolah, terus dengan guru kelasnya gigih yang tadinya di kelasnya gigih itu, terus dengan orang tua juga kita perlu bantuan dengan orang tua karena informasi kegiatan di rumah dan sebagainya. Terus dengan guru kelas kita juga mencari informasi bahwa kemarin pas Kiki kegiatannya di dalam kelas itu bagaimana, kenapa dia menangis itu karena apa, pas di kelasnya itu kenapa dia bilang takut, mungkin ada sesuatu hal di kelas tersebut, begitu Bu. Jadi kita harus menggali semua informasi yang mengenai gigih dulu, begitu. Dengan bantuan rekan guru, kepala sekolah, dan keluarga ibunya, begitu. Iya. Memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya, kita harus Tentunya perlu bantuan. Cari bantuan, betul sekali ya Bu. Untuk melihat indikatornya ini, indikator dari ketercapaian Ibu, usaha Ibu agar si gigih ini mau belajar di kelas, tadi kan mau disatukan dengan kembarannya. Nanti indikatornya apa Bu? Bahwa si gigih ini mau tidak rewel lagi gitu. Oh iya begitu. Untuk indikator yang seharusnya tercapai untuk anak itu biar supaya anak itu lebih berani untuk berpisah dengan orang tuanya, bahwa di sekolah itu harus dengan bu guru, tidak dengan orang tua tapi dengan bu guru. Jadi anak harus bisa berani untuk berpisah dengan orang tuanya. Terus anak akan lebih antusias untuk belajar, semangat juga untuk berangkat ke sekolah supaya tidak rewel dan sebagainya. Di sini juga nanti anak lebih rileks dan bahagia untuk melakukan hal tersebut, tidak dengan tekanan, dengan paksaan. Karena mungkin kalau setiap dia mau berangkat aja udah rewel, kan mungkin di benaknya itu udah kepikiran nanti saya takut pas masuk di kelas, saya nanti takut ini, takut itu. Nah itu kan udah termasuk beban mental bagi gigih. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi itu supaya nanti gigih berangkat sekolah dengan tenang, dengan rileks, dengan hati yang senang, gembira, dan melakukan pembelajaran dan bermain dengan temannya itu dengan bahagia. Terus nanti pulang dari sekolah juga GG itu membawa cerita-cerita yang menarik untuk diceritakan ke orang tua, begitu Bu. Nah, untuk tercapaiannya, saya kira kalau nanti misalnya GG dan Gagah dijadikan satu, mungkin di situ karena di kelas yang dulu itu ternyata banyak anak yang belum kenal GG, jadi mungkin adaptasi dengan lingkungan dan teman itu masih belum bisa, karena GG cenderung sifatnya itu tertutup, begitu. Nah, mungkin dengan cara disatukan, nanti kan sudah ada kembarannya, mungkin lebih terbuka, terus di kelas yang satu ini yang bersama Gagah ini ternyata ada tetangganya yang udah kenal, jadi mungkin akan lebih terbuka dan komunikasi, sosialisasinya juga terjalin di sini. Jadi mungkin keberhasilannya saya kira 9 dari angka 1 sampai 10 saya kira di angka 9 Bu gitu. Ya begitu ya Bu. Ya jadi anak melihat indikator dari pernyataan Ibu itu tadi berarti anak bisa mengatasi kondisi di sekitar, dia sudah mau berangkat dengan semangat, di sekolah juga terlihat senang, begitu ya, rileks, antusias, tanpa ada paksaan, itu indikatornya ya Bu. Iya begitu Bu. Iya, oke. Menarik sekali Bu. Barusan Ibu tadi hebat banget loh Bu. Tadi Ibu ada masalah, kemudian Ibu tanpa terasa tadi merefleksikan sendiri. Masalahnya bisa dihadapi, semoga ya nanti bisa bisa diterapkan ya Bu. Tapi untuk rencananya ini, penerapannya ini kapan Ibu? Untuk rencananya yang
solusi ini yang kedua ini secepatnya, Bu. Soalnya ini sudah mulai pembelajaran efektif, nanti takutnya kalau ditunda-tunda nanti terlalu lama, GG juga nanti ketinggalan dengan teman-temannya begitu. Jadi saya akan melakukannya secepatnya supaya masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Itu supaya anak-anak juga lebih cepat beradaptasi lagi, jangan terlalu lama begitu, Bu. Iya ya, Bu. Jadi nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik, pembelajarannya itu tidak tertinggal si gigihnya ya. Betul. Luar biasa sekali ya, Bu. Bu Reni, Ya, terima kasih. nanti saya akan pengen tahu lebih lanjut tentang penerapan Ibu loh. Iya, siap ya, Bu Setelah Tasya. menerapkan strategi ini, rencana Ibu ya, kedepannya kan kita juga kadang kita karena saya kan satu ini lembaga TK, maksudnya Ibu Oh TK iya, sih. Bu. Kita saling berbagi ya, saling Iya, berbagi pengalaman. betul. Kalau ada permasalahan saya akan Begitu. berbagi Iya, Bu Tasya. dengan Ibu ya. Bagaimana Ibu? Ibu sudah lebih baik sekarang? Lebih baik, lebih Masalahnya. lega karena juga di sini percakapannya juga secara tidak langsung saya curhat ke Bu Tasya ya biar untuk lega hati saya ya. Oh Siapa iya tahu iya. nanti Bu Tasya ada masukan, oh Bu Reni seperti ini. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, Bu, Iya, begitu. iya, iya, baik Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Semoga Ibu nanti tetap dalam keadaan sehat ya Bu. Terima kasih Ibu. Amin. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Taswan. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya Bu Taswan, saya lanjutkan ya percakapan hari ini. Saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Taswan hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Ya, saya juga sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga hari ini kita dapat bertemu Ibu Taswan untuk Iya, berbincang-bincang. iya Bu, betul sekali Bu. Alhamdulillah. Berbincang-bincang bersama. Iya, kita berbincang-bincang, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi informasi. Siapa tahu nanti ada yang bermanfaat, boleh dipakai. Kalau yang tidak bermanfaat, boleh buat pelajaran buat kita. Bagaimana kabarnya hari ini di sekolah Bu Taswan? Iya Bu, hari ini alhamdulillah sih tadi lancar, tapi tetap ada saja ya Bu Iya pasti. permasalahan. Ada tadi Bu, beberapa hari ini itu ya, anak-anak itu habis main, dia kok masih belum mau mengembalikan mainannya ke tempat semula, ya masih berantakan Bu. Hanya beberapa anak, tapi dia habis main, belum selesai dia ambil lagi yang lain. Terus juga sampahnya itu, sampah tempat jajan yang besar Oh iya. wadahnya sudah dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau ada makanan jatuh Oh yang sedikit, satu. belum mau ngambil atau sobekan kecil begitu, sobekan dari kertas atau dari bungkus, mereka itu belum mau membuangnya ke tempat sampah, malah kadang ada yang di kolong meja. Oh. Iya Bu, terus juga kalau lagi pembelajaran, aduh ya Allah. Berantakan. Ya kalau lagi pembelajaran ada yang nggak mau mendengarkan Bu. Oh. Iya ada yang Cerita sendiri ya Bu? Iya Bu, apakah begitu Bu? Ada yang ngobrol sendiri, ada yang main dengan temannya, begitu Bu. Hanya beberapa sih, tapi ini cukup mengganggu. Oh begitu. Berarti tujuan percakapan kita hari ini tentang ketertiban dan rasa tanggung jawab pada diri anak tersebut ya Bu. Karena rasa tanggung jawab dan ketertiban itu hendaknya harus datang dari diri mereka sendiri, harus dengan kesadaran mereka. Berarti nanti kita
percakapan ini menuju ke situ, Ibu ya? Iya, Bu, betul, Bu, betul sekali. Kira-kira saya boleh bertanya pada Bu Taswan, kira-kira penyebab anak kok sehabis bermain, habis makan itu tidak mau merapikan, tidak mau mengambil, sisa-sisa makanan yang jatuh, itu sebabnya apa itu, Bu? Kira-kira Bu Taswan sudah mungkin melihat atau mengamati begitu, Bu? Iya, setelah saya amati ya, Bu, kalau dia itu tidak mau membuang sampah pada tempatnya mungkin karena belum terbiasa dia, Bu. Mereka itu belum terbiasa, di rumah juga belum terbiasa. Terus mungkin itu, lah kan cuman sedikit, nggak kotor. Mungkin beranggapannya seperti itu, Oke, karena kesadarannya juga belum masih kurang. ada. Iya, betul, Bu. Hmm. Ya, mungkin kalau sudah diamati mungkin karena kebiasaan di rumah atau mungkin di rumah terbiasa tidak pernah ditegur sama orang tua, mungkin penyebab lain itu apa ada itu mungkin, Bu? Penyebab lain selain itu, Penyebab lain dari ini membuang lingkungan sampah, rumah, iya. buang sampah yang kecil-kecil tadi. Iya, begitu. Penyebab lainnya itu ada. Penyebab lainnya itu dia mungkin belum tahu kesadarannya menjaga kebersihan, terus juga mungkin di rumah juga belum dibiasakan, atau mungkin juga karena memang benarnya kan saya sudah membiasakan menjaga kebersihan, tapi anak-anak itu harus harus sering diingatkan mungkin, tapi saya kurang dalam mengingatkannya, begitu, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Untuk kedepannya itu rencana Bu Tasven untuk menyelesaikan masalah ini untuk supaya anak itu bisa terlatih rasa tanggung jawabnya dan rasa ketertibannya itu dengan sendirinya itu Bu Tasven akan merencanakan sesuatu mungkin atau merencanakan apa mungkin supaya anak bisa melakukan hal tersebut tanpa paksaan begitu. Ya, jadi rencana saya itu pengen anak-anak bisa melakukan menjaga kebersihan dengan sendirinya ya, berarti saya akan ini, Bu, menerapkan memberikan pengertian tentang pentingnya menjaga kebersihan. Terus juga kalau tanggung jawab dalam menjaga barang, mengembalikan barang ke tempat semula. Nanti rencananya kalau tadi mainan yang berantakan berarti saya niatnya itu akan memasukkan pembelajaran tentang tanggung jawab merapikan barang mainan ke tempat semula. Terus ya anak-anak nanti kan rencananya beberapa mainan saya sengaja campurkan, nanti anak-anak memilah sesuai dengan jenisnya, nanti anak-anak juga mengembalikan lagi ke tempatnya begitu. Terus untuk kedisiplinan yang ada di sekolah, dia belum mau mendengar, tidak mau mendengarkan bu guru atau bergantian bicara dengan temannya. Saya niatnya itu membuat menekankan, mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemarin sudah membuat keyakinan kelas, tapi kadang-kadang saya tidak mengingatkan mereka kembali, sehingga jadinya mereka mungkin lupa karena anak kan memang cenderung harus diingatkan ya. Rencananya begitu, Bu, akan saya ingatkan sebelum pembelajaran juga saya memberikan peraturan dulu agar anak-anak dapat selesai. Terus kan itu nilai tanggung jawab, dapat mengerjakan tugas dengan baik, tertib. Terus nanti anak-anak juga kan akan bergantian kalau bicara begitu, Bu.
Oh, begitu. Menghargai itu kan bergantian bicara berarti kan harus menghargai dan Iya, saling menghormati. menghargai. Iya, Bu. Kalau mungkin saya juga berefleksi ya, Bu. Kenapa anak ini tidak mau mendengar saya? Ya, saya jadinya apa karena saya yang kurang menarik, pembelajarannya saya bawa ini tidak tidak mengundang anak untuk belajar apa ya. Jadi saya nanti akan menggunakan strategi yang lebih bervariasi agar anak tertarik, terus menggunakan ice breaking, menggunakan tepuk, kadang saya juga mungkin nanti akan bertingkah seperti anak-anak dalam memperagakan ya. Terus Oh, jadi iya. anak-anak akan tertarik, mengundang anak untuk belajar, bersemangat, terus nanti juga dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Ibu. Ya, oh begitu Bu. Berarti rencana Butasan ini akan memasukkan ke dalam pembelajaran setiap pembelajaran itu rasa tanggung jawabnya yang ada di situ untuk merapikan mainan dan sebagainya. Terus nanti di situ juga Butason akan selalu mengingatkan dan selalu mengingatkan di setiap Iya, harinya akan selalu mengingatkan mereka supaya terbiasa untuk melakukan, konsisten melakukannya supaya tidak lupa dan secara perlahan, secara tidak langsung nanti rasa tanggung jawab itu akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu Bu Taswan? iya betul sekali Ibu. Betul. Wah, harapannya nanti kalau saya sering mengingatkan kan berarti nanti kan melalui pembiasaan Iya, sehari-hari, kebiasaan harapannya sehari-hari. dari pembiasaan itu nanti karena sudah terbiasa, harapannya akan membentuk karakter dan karakter yang baik tentunya Ibu. Ya, berarti intinya Begitu. di sini Bu Taswan akan membenahi pembelajaran yang nantinya di dalam pembelajaran itu untuk memupuk rasa tanggung jawab dan ketertiban, terus akan selalu mengingatkan kegiatan positif, pembiasaan yang tertib dan tanggung jawab itu, ya Bu. Iya, Nah, Bu. untuk Betul. mencari dukungan supaya semua itu tercapai itu, Bu Taswan itu mencari dukungan kepada siapa? Ya, dukungannya itu tentunya saya akan mencari dukungan kepada orang tua ya Bu, karena memang anak-anak kan di sekolah itu hanya beberapa jam dan Betul. lamanya itu di rumah. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali membiasakan perbuatan yang baik, menanamkan kebiasaan yang baik itu nanti rencananya melalui pas rapat atau kegiatan parenting begitu Bu. Terus juga rencananya ya saya tetap ini mencari dukungan kepada kepala sekolah agar mendukung kegiatan saya di kelas gitu. Iya, Guru agar mendukung, memberikan solusi kepada saya untuk yang lebih baik begitu Bu. tentunya fasilitas juga ya Bu ya. Iya Bu, fasilitas juga nanti kalau bisa kan memang harus mendukung ya Bu agar Iya, pembelajaran betul. nanti jadi aman, nyaman begitu. Nah, untuk kira-kira untuk persentase keberhasilannya itu dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira persentase keberhasilan yang Ibu Taswan capai itu dengan rencana penyelesaian ini dan indikator yang akan dicapai itu apa saja itu Bu? Hmm, melihat rencana saya ya, semoga saja berhasil. Amin. Ya amin. Ya saya nggak bisa banyak-banyak ya, 8 atau 9 itu Bu di antara itu Bu. Terus untuk indikatornya, untuk melihat tingkat keberhasilan saya tentu saja ya. Saya berarti kan melihat anak itu bisa tanggung jawab. Mereka setelah main walaupun walaupun di kelas mereka dapat main dengan mainan yang ada di sekolah, tapi nanti harapannya anak-anak itu sudah dapat mengembalikan ke tempat semula, tidak ada yang berantakan. Terus juga kalau
tentang sampahnya itu berarti lingkungannya terlihat bersih, tidak ada sampah walaupun kecil-kecil begitu loh Bu. Dimanapun kadang karena tadi ada di bawah kolong meja ya berarti di kolong meja juga tidak ada sampah. Mereka Iya, begitu. semuanya anak didik saya itu semuanya sadar harapannya. Terus juga kalau mereka itu berarti memiliki rasa menghormati, menghargai, mau bergantian bicara, mau mendengarkan temannya bicara, nggak rebutan seperti kemarin-kemarin. Terus kalau mengenai pembelajaran saya, berarti anak-anak itu nanti harapan saya itu lebih antusias, semua Betul. pembelajarannya dapat berjalan lancar tanpa ada kendala, anak-anak juga dapat belajar dengan baik, belajar dengan kondisi yang aman dan nyaman tanpa ada gangguan karena semua anak kan sudah saling menghormati, menghargai tentang keyakinan kelas yang mereka sudah buat Betul begitu. sekali. Mereka juga harapannya mau bersemangat belajar ke sekolah begitu Iya, Bu. begitu. Wah, bagus sekali Bu Tasben. Tentunya nanti apabila sudah berhasil, tentunya kelasnya itu menjadi kelas yang aman, nyaman, tertib, bersih, menyenangkan begitu Bu. Jadi Ya, di dalam kelas itu kita happy. Tentunya nanti malah anak-anak tidak mau pulang Bu, maunya di sekolah iya, terus, tidak mau iya pulang Bu. karena saking nyamannya ya Bu ya. Iya Bermain betul Bu. bersama, ya belajar bersama, bu gurunya ramah, teman-temannya baik semua, tertib, nggak ada yang gaduh di kelas dan membuat kelas kotor dan sebagainya. Iya Insya Bu. Allah nanti bisa tercapai ya Bu. Nanti juga Amin. bisa saya praktekkan juga di sekolah saya Bu, sama-sama TK. Itu juga merupakan pengalaman juga bagi saya. Nanti boleh saya Iya. tiru ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Semoga Iya. pengalaman Nah, saya bisa bermanfaat untuk itu. iya, sama-sama bermanfaat. Kita saling tukar ilmu dan saling tukar kasus begitu ya, Bu ya. Saling tukar kasus. Nah, rencananya ini mau diterapkan itu penyelesaiannya itu kapan, Bu? Secepatnya atau mungkin program bulan depan atau program tahun depan begitu, Bu? Mungkin apa secepatnya dalam minggu ini? Iya, tentu saja ini secepatnya ya, soalnya kalau pembelajaran itu kan memang kita lakukan setiap hari ya. Iya. Saya ingin menerapkan secepatnya agar nanti anak-anak dapat belajar dengan baik, dengan uh, tanpa ada gangguan. Nanti tujuan saya tentang pembelajaran juga akan tercapai begitu, Bu. Iya, amin, amin. Semoga. Terima Amin. kasih Bu Taswen, perbincangan kita hari ini tak terasa sudah lumayan panjang dan sangat menarik dan pengalaman yang luar biasa buat diri saya juga. Nanti bisa saya terapkan di sekolah, terutama di kelas saya. Terus pengalaman yang tak ternilai, harganya sangat membantu sekali buat teman-teman ya. Nanti di sekolah saya juga saya nanti akan sharing ke teman-teman. Tentunya permasalahan ini tidak hanya di tempat Bu Tasren, tapi tentunya di tempat saya juga banyak seperti itu Bu Tasren tentunya. Jadi Iya, nanti iya. boleh saya tiru ya Bu Tasren ya, Boleh sekali. rencana penyelesaiannya ya Bu Tasren ya. Terima Iya, kasih boleh. untuk hari ini Bu Taswen sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Semoga sehat selalu, diberi kesehatan selalu. Semoga nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Begitu Bu Tasren. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Selanjutnya saya akan merefleksi kegiatan percakapan kita hari ini. Nama saya Reni Oktianingsih. Refleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang sudah berjalan dengan baik adalah interaksi dua arah. Percakapan yang dilakukan sudah cukup baik. Terlihat dari tahapan Tirta sudah cukup tersampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan jawaban-jawaban yang diberikan. Begitu.
Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya itu untuk menghilangkan sedikit kecanggungan yang mungkin terjadi karena memikirkan waktu atau mungkin durasi yang sudah ditetapkan, dan untuk lebih terbiasa untuk berbicara secara langsung dengan teman dan saling bertukar pikiran dan menata kata-kata agar lebih baik dan lebih enak didengar teman kita yang mendengarkan begitu. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Seiring berlatih mungkin akan kedepannya akan lebih baik karena mungkin pengalaman pertama kita saling sharing atau berbicara di depan teman seperti ini, jadi mungkin dengan cara berlatih dan berkesinambungan sering berbincang itu akan membuat saya nyaman dan lebih rileks untuk bercerita kepada teman yang lain. Karena bisa itu karena terbiasa begitu dan tetap mengalir pembicaraannya dan dapat menggali ide-ide baru yang bisa diambil hikmahnya dan maknanya dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Umpan balik, saya merasa mendapatkan solusi di sini. Secara tidak langsung dengan percakapan ini juga dapat memberikan solusi dan memberikan ide-ide baru permasalahan yang saya alami di kelas maupun di sekolah. Tentang cara mengatasi anak yang mungkin rewel atau anak yang susah untuk masuk kelas. Masalah anak yang menangis dan tidak mau masuk kelas itu tentunya harus bisa ditangani oleh kita sebagai seorang guru. Nah, di sini saya dengan percakapan yang telah kita lakukan hari ini, saya merasa nyaman dan tidak dihakimi ketika saya menyampaikan kekurangan dan kelebihan saya kepada teman rekan perbincangan hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Taswen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil dari refleksi saya ya Bu. Apa yang sudah berjalan baik dari percakapan tadi tentang coaching, saya merasa dapat fokus pada coaching sehingga coaching leluasa dan dapat bersikap terbuka. Tadi terbuka sekali Ibu ke saya. Saya memandu percakapan coaching berdasarkan alur cerita. Ya, ini saya senang sekali. Saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot juga kepada Ibu Reni. Kemudian yang kedua, yang perlu diperbaiki oleh saya itu perlu banyak dan sering latihan meningkatkan keterampilan coaching untuk yang menjadi lebih baik lagi, mendengarkan aktif, lebih fokus lagi. Terus saya juga harus latihan merangkum dan mengapresiasi coaching begitu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, untuk dapat tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching, maka saya harus fokus pada percakapan pembicaraan. Juga agar menjadi coachingnya itu menjadi rileks, menjadi nyaman begitu. Terus saya juga harus fokus mendengarkan, mencermati, merespon cerita yang disampaikan oleh coach sehingga coach itu nanti akan merasa dihargai, menjadi lebih nyaman lagi begitu yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan coach saya itu kemampuan mendengar dengan rasa. Saya masih kurang ini ya tentang rasa. Terus khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum. Saya ngerangkumnya ini belum maksimal ya. Saya juga perlu memperbanyak latihan coaching lagi dengan alur tirta supaya nanti saya bisa dapat membantu teman-teman ataupun pendidik saya di sekolah ya. Terus saya juga harus mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach. Keterampilan menulis saya juga harus lebih baik, lebih cepat agar tidak tertinggal begitu. Terus memberikan pertanyaan terbuka kepada
Koci agar jawabannya lebih luas. Untuk umpan balik saya merasa Bu Reni itu sudah mau mendengar saya tentang cerita saya. Bu Reni, saya merasa didengar ceritanya, saya merasa dihargai, terus lebih fokus dan memiliki arah yang jelas dalam menyelesaikan anak tentang tadi tentang kedisiplinan dan juga tanggung jawab, begitu Bu. Saya juga melihat kalau melihat tentang umpan yang saya umpan balikan tentang cerita Ibu, terima kasih sudah memberikan pengalaman untuk mengatasi anak yang rewel, begitu Bu, anak yang belum mandiri. Tadi kan kita harus melihat penyebabnya dulu, nanti diatasi dengan sesuai dengan penyebabnya, mengenai adaptasi ataukah mengenai kemandirian anak, begitu Bu. Terima kasih Bu Reni. Iya, sama-sama Bu Tasma. Bangun dan buka